Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tutorial cara mendaftarkan sekolah di Madrasah Al-Fatah Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Baik, tutorialnya kita mulai. Pertama, silahkan teman-teman buka Google Chrome atau web browsingnya, lalu di browsernya kalian ketikkan pdb.ma.alfatah.pwk.com. Oke, kita tunggu. Nah, setelah sampai sini, teman-teman bisa tahu tentang sekolah, terus informasi kontak kami, terus pendaftaran PPDB, login calon siswa. Kita lihat ke bawah, dan ini adalah website kami di Al-Fatah Purwakarta. Oke, informasi PPDB-nya silahkan dibaca terlebih dahulu agar tidak gagal paham ya. Oke, di sini ada beberapa informasi mengenai PPDB online di Al-Fatah. Yang pertama, calon siswa mendaftarkan diri untuk melakukan pendaftaran PPDB online melalui website kami di ppdb.ma Al-Fatah Purwakarta. Yang kedua, setelah calon siswa berhasil melakukan pendaftaran, calon siswa wajib melakukan print out pendaftaran dan mempersiapkan kelengkapan berkas PPDB. Yang ketiga, calon siswa datang ke sekretariat kami untuk melakukan verifikasi, membawa bukti pendaftaran dan juga kelengkapan berkas. Yang keempat, panitia PPDB melakukan verifikasi. Yang kelima, setelah calon siswa menerima tanda bukti verifikasi, calon siswa wajib mengambil nomor tes atau pengecekan ruang ujian. Yang ketujuh, jika calon siswa sudah mengambil nomor tes dan pengecekan ruang ujian, selanjutnya calon siswa wajib melakukan tes tertulis potensi akademik. Jadi di sini kami melakukan tes sebelum kemudian ditetapkan sebagai siswa kami. Untuk tesnya di sini dijelaskan bahwa adalah tes tertulis. Jadi nantinya akan ada dua tes. Yang pertama tes tertulis, yang kedua adalah tes CBT dengan menggunakan laptop atau Android. Yang kedelapan, pengumuman hasil PPDB bisa dilihat di website kami, nanti akan diberitahukan kemudian. Jika calon siswa dinyatakan lulus, maka calon siswa wajib registrasi ulang. Nah, untuk registrasi ulangnya nanti akan ada setelah siswa dinyatakan lulus. Oke. Baik, kita lanjutkan saja. Yang belum komen, silahkan komen, like, dan subscribe, juga share video ini kepada teman-teman yang lain. Oke, kita mulai. Pertama, kita klik pendaftaran PPDB online jika sebelumnya memang belum melakukan pendaftaran. Oke, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama ada ketentuan, yang kedua data siswa, yang ketiga data orang tua atau wali, yang keempat data sekolah, yang kelima rayonisasi. Jadi rayonisasi ini adalah apabila siswa
atau calon siswa Al-Fatah ini berada di dalam kabupaten. Yang berada di luar kabupaten nanti akan ada dua pilihan ya. Yang keenam di sini adalah verifikasi ya. Oke, kita mulai saja. Ini udah dibuka, silahkan teman-teman klik atau centang apakah Anda setuju dengan ketentuan di atas. Pertama, teman-teman silahkan baca terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Oke, selanjutnya kita centang ya dan setuju. Oke, kita lanjut. Oh iya, untuk teman-teman yang mau melakukan pendaftaran PPDB online, mohon agar dipersiapkan kelengkapan datanya, diantaranya adalah biodata siswanya, biodata orang tua, data sekolah asal, dan juga nilai rapot sebelumnya. Gitu. Oke, yang pertama untuk NIS. NIS di sini sudah dijelaskan sesuai dengan data dari rapot, artinya dari rapot sebelumnya. Kita ambil contoh saja, misalkan ini hanya sebagai contoh. Yang kedua, silahkan nisen dengan data dari web http://nisen.data.kemdikbud.go.id. Artinya nisen ini sebelum dimasukkan ke dalam formulir, silakan dicek terlebih dahulu apakah masih aktif atau tidak. Jika seandainya masih aktif, silakan lanjutkan, dan apabila tidak aktif, mohon sekiranya untuk mengaktifkan dulu nomor nisen ke sekolah sebelumnya. Ini hanya sebagai contoh saja, ini misal, ini adalah tutorial ya. Nicknya yang ini adalah nick calon siswa, biasanya ada di kartu keluarga. Oke, nama lengkap ini ditulis dengan huruf kapital ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, penulisan formulir dengan menggunakan huruf kapital. Ini namanya Asep Yuliana misal. Jenis kelamin laki-laki. Tempat kelahiran saya Asep itu adalah Purwakarta. Tanggal misal ini, silakan disesuaikan untuk tanggal lahirnya, disesuaikan dengan ijazah sebelumnya. Ini agamanya agama Islam. Status anak kandung, alamatnya silahkan ini kampung, kalau misalkan berada di kampung pedesaan silahkan ditulis. Jika kota, jalannya silahkan ditulis dengan lengkap. Ini hanya sebagai contoh. Ini untuk nomor handphone silahkan. Nah, ini oke. Setelah semuanya terisi di halaman 1 untuk biodata siswa, silahkan diklik lanjut. Nah, ini masuk ke formulir yang ketiga, data informasi orang tua atau wali. Nama ayah, pendidikan ayah, misalkan diploma atau S1. Untuk
pendidikannya S1, pekerjaannya misalkan wira swasta. Penghasilan ini untuk penghasilan dirata-ratakan penghasilan ayah dalam 1 bulan. Misalkan 5 juta. Nomor handphone ini adalah nomor handphone ayah. Ini hanya sebagai panduan saja. Mohon diisi dengan lengkap dan sesuai. Ini adalah nama ibu. Ini. Pendidikan ibu. Misalkan SMA. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Penghasilan ibu. Pasti untuk ibu rumah tangga, yang namanya ibu rumah tangga kan tidak bekerja ya. Ini kita pilih yang kurang dari 500 saja. Untuk handphone silahkan juga diisi. Oke. Ini untuk nama wali disesuaikan sama dengan ayah jika memang keduanya masih ada dan juga tidak mewakilkan. Jika siswa berada di rumah keluarga yang lain selain dari orang tua, silahkan dilengkapi. Dan ini jika siswa atau calon siswa tinggal bersama orang tua, silahkan disamakan saja. Ya, tadi itu nama ayahnya Asep, S1, wira swasta, ini 5-10 juta. Ya, 5-10. Nomor handphonenya silahkan disamakan saja. Oke. Nah, jika semuanya sudah terisi, silahkan dilanjut. Nah, ini adalah lembar keempat, data sekolah sebelumnya. Ini NPSN sekolah itu adalah nomor pokok sekolah nasional, biasanya ada di rapot atau bisa minta ke guru atau kepala sekolah sebelumnya. Misalkan ini nama sekolahnya, misal status sekolah negeri atau swasta, silahkan bisa kalau SDN biasanya negeri ya, kalau SDS biasanya swasta. Untuk model ujian nasional, karena tahun 2021 ini tidak ada ujian nasional, hanya ujian sekolah, jadi kita ganti saja ini untuk model ujiannya ujian sekolah ya. Yang memakai komputer silahkan UNBK, yang tes tulis biasa silahkan UNKP. Kalau di sini memakai komputer terus pakai Android juga ya. Alamat sekolahnya silahkan disesuaikan. Ini tahun lulus itu adalah tahun lulus sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan rayon ya. Rayon berarti berada di dalam kecamatan atau wilayah terdekat di sekolah kami, Ema Al-Fatah. Lintas rayon berarti berada di luar kecamatan. Untuk lintas sektoral berada di dalam provinsi. Oke, kita ini misal berada di rayon ya. Ini silahkan dibaca dahulu. Untuk lintas rayon, nah ini ada bawa berkas pendukung untuk lintasan apabila dapat menunjukkan surat keterangan domisili dan sebagainya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kita ini kita lanjut. Nah, ini adalah
nilai rapot selama 5 semester ya. Ada 5 mata pelajaran. Ini nilai US-nya ya. Nah, jadi kita isi semua. Misalkan ini semuanya 80. Tapi mohon kepada teman-teman ini disesuaikan dengan nilai rapot yang sudah ada. Jadi jangan asal ngisi saja, karena kami nanti akan melakukan verifikasi antara nilai rapot dengan berkas pendaftaran teman-teman semua. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Yang kedua, nilai USBN berarti ujian sekolah ya. Ini kita isi saja. Ujian sekolah yang belum melaksanakan berarti masih kosong, tapi nanti dalam berkas harus ada surat pernyataan atau surat keterangan dari kepala sekolah sebelumnya. Dan ini untuk nilai ujian ya, ini disamakan dengan nilai ujian sekolah atau ujian madrasah. IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, jika semua sudah terisi, silahkan teman-teman lanjut. Nah, ini adalah opsi terakhirnya. Proses PPDB online di MA4 hampir selesai, silakan periksa kembali. Nah, jika sudah yakin datanya benar, silakan centang ya data sudah sesuai dan lengkap. Lalu diklik daftarkan sekarang. Oke, kita tunggu. Nah, ini. Jadi halamannya langsung masuk ke dalam halaman akun calon siswa. Untuk apa? Untuk kemudian nanti akan ada biodata tambahan atau melihat kelulusan. Nah, di sini kan ada menunya nih. Biodata pendaftaran. Nah, kita lihat saja. Nah, ini untuk biodata pendaftaran yang tadi sudah diisi oleh teman-teman. Ya. Kita kembali ke dashboard. Ini adalah cetak tanda bukti. Nah, ini yang kami maksud adalah cetak tanda bukti pendaftaran ya. Oke. Nah, ini nanti dibawa pada saat melakukan verifikasi. Tuh. Silakan di print. Oke. Dan selesai. Simpan, misalkan bukti ini. Oke, simpan di dokumen, simpan. Oke, kita keluar saja. Rekap nilai. Nah, ini, nah, kita buka. Ini adalah rekap nilai yang tadi teman-teman isi ya. Ini di print out. Oke, simpan, kita keluar lagi. Oke, ini udah selesai nih, tinggal menunggu pengumuman. Nah, ini belum ada pengumuman panitia PPDB. Nah, ini oke, nyampe sini selesai, tinggal teman-teman menunggu pengumuman dari kami selaku panitia PPDB di MA Al-Fatah Kabupaten Purwakarta. Untuk selanjutnya bisa di klik tombol keluar saja. Oke, udah selesai, tinggal teman-teman
tinggal teman-teman membawa bukti cetak pendaftaran PPDB online. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sifat manusia itu adalah sifat salah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.